Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma wahdini siratal mustaqim. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya Ul Hadi Anada Putra dan juga di sebelah kiri saya seorang yang sangat luar biasa, utamanya di kalangan pesantren dan di kalangan orang-orang hufat, yaitu orang-orang penghafal Quran. Kita sapa saja langsung, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Ghaifin Aman Al-Ghaifin. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya jenengan? Alhamdulillah Masih sehat, semangat ya. di bulan Ramadan yang hampir mendekati 15 Ramadan Ya, gitu. alhamdulillah masih belum pernah bolong, ya. Belum pernah Mudah-mudahan bolong. tidak bolong sampai selesai. Amin amin amin. Doakan saya juga Ya, Ustadz amin biar amin. tidak Ya. bolong-bolong. Alhamdulillah sampai sekarang saya juga tidak bolong puasanya. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan. Untuk pertemuan pada hari ini Ustadz, Ya. kita tidak bisa lepas dari pembahasan Al-Quran. Seperti kemarin kita bahas Al-Quran, cuma yang lebih istimewa sekarang itu kita akan membahas tentang penghafal Al-Quran. Oh, ya. Seperti itu. Jadi kalau kita ngomong penghafal Quran ini kan sangat wow, sangat luar biasa seperti itu, G. Karena yang kita tahu banyak bermunculan penghafal Al-Quran, baik itu dari kalangan anak-anak ataupun kalangan para remaja, bahkan orang tua pun juga masih semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Benar Okay. sekali, ya. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan tentang apa sih keutamaan bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran? Oh, ya. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran tetap, namun pembahasannya keutamaan bagi para penghafal Al-Quran. Oke, benar. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Asrafu ummati hamalatul Quran." Yang artinya adalah lebih mulianya umatku adalah orang yang membawa Al-Quran atau yang menghafalkan Al-Quran. Ay mulazimu qira'atahu ana al-laili wa atrafan nahar. Yakni orang-orang yang melanggengkan, mengistiqomahkan membaca Al-Quran baik itu siang maupun malam. Di asrafu ummati, dari para penghafal Al-Quran itu disebutkan oleh Kanjeng Nabi lebih mulianya umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu riwayat lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna lillahi ta'ala ahlaini minan nas." Qila manhum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga dari di antara manusia. Lalu ditanya sahabat kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapa keluarganya Allah Subhanahu wa taala?" Maka dijawab, ahlul Quran wa khassatuh, yaitu orang-orang yang ahli Al-Quran dan orang-orang yang khusus dalam menghafalkan Al-Quran. Mereka lah adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi diantara keutamaan orang yang menghafalkan Al-Quran. Dan pernah juga ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, beliau mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mur ummataka ayyukrimu salasatan." Jadi ketika Kanjeng Nabi itu Isra Mi'raj, beliau mendapatkan dawuh atau firman dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Mur ummataka ayyukrimu salasatan." Perintahkanlah umatmu wahai Rasulullah agar memuliakan 3 orang. Siapa 3 orang itu? Yang pertama adalah al-walid, yaitu orang tua. Yang kedua wal alim, adalah orang alim. Dan yang ketiga adalah hamilul Quran, yaitu orang-orang yang
hafal Al-Quran. Ini oleh Kanjeng Nabi disuruh muliakan. Nah jelas yang pertama adalah orang tua. Di samping salah satu alasannya ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Yang kedua orang alim. Orang alim adalah orang yang memberikan kita ilmu. Itu sudah sepantasnya dimuliakan. Kemudian yang ketiga adalah para penghafal Al-Quran. Itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Kanjeng Nabi agar umatnya memuliakan tiga orang ini. Jadi salah satunya adalah penghafal Al-Quran. Kemudian kelanjutan dari hadis tersebut, Allah itu mengatakan jangan sampai umatku wahai Nabi Muhammad membuat mereka itu benci atau membuat mereka itu marah. Karena ketika mereka itu marah, maka Allah pun akan ikut murka. Itu salah satu keutamaan bagi penghafal Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW dalam terusannya hadis tersebut, walaula kana Al-Qur'anu mahfuzan fi qulubihim la halakatis samawati wal ardh. Seandainya Al-Quran itu tidak ada dalam hati para penghafal Al-Quran, maka niscaya langit ini akan rusak dan isi waman alaihi, dan orang-orang yang di bawahnya langit itu akan binasa. Seandainya tidak ada Quran di dalam hati para penghafal Al-Quran. Ya Muhammad, hamilul Quran, idza mata tabki alaihi samawati wa ardi. Ya Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ketika ada salah satu penghafal Al-Quran itu wafat, maka tabki alaihi samawati, maka langit ikut menangis. Bahkan bumi pun juga ikut menangis, menangisi kepergian penghafal Al-Quran tersebut. Dan terakhir, ya Muhammadu, innal jannata tashtaku ila salasatin, anta wa sahibaika. Kemudian yang terakhir, wahamilal Quran. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya surga itu rindu kepada tiga orang. Ya. Di antaranya anta, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan wasahibaika, dan kedua sahabatmu, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Yang ketiga, wahamilal Quran, dan rindu kepada para penghafal Al-Quran. Demikian tadi salah satu kemuliaan yang diperoleh bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Sangat luar biasa penjelasannya, subhanallah, bahwasanya sangat sangat menyentuh bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran utamanya, karena ini menjadi jaminan ketika dia wafat bahwasanya bumi dan langit juga ikut menangis, kan seperti itu. Harus dimuliakan juga, selain orang tua, selain orang alim, penghafal Al-Quran pun juga harus dimuliakan, sesuai dengan penjelasannya, karena memang keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Okay. Mungkin yang kedua, Ustaz. Iya. Apakah dalam menghafalkan Al-Quran itu ada syarat-syarat khususnya? Baiklah. Yang kedua, apakah orang yang menghafal Al-Quran itu ada syarat-syaratnya? Tentunya karena yang dihafal adalah kalamullah atau firman-Nya Allah, sudah pasti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang akan menghafalkan Al-Quran. Di antaranya adalah salah satu syarat pertama, bukan hanya Al-Quran sebetulnya, tapi sebetulnya semua ilmu, lebih-lebih Al-Quran. Yang pertama, orang yang menghafalkan Al-Quran itu pertama harus niat. Niat dengan ikhlas, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan niat yang lain. Niat karena Allah, niat mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh niat ingin misalnya biar bisa pamer, atau niat biar bisa jadi ustadz atau kiai. Lain sudah ya, kalau kayak gitu. Atau niat ingin bisa menyaingi orang-orang yang alim, atau niat biar
yang lain itu dianggap bodoh, itu tidak boleh. Niatnya itu harus satu niat ikhlas karena Allah semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah, apalagi lebih-lebih membaca Al-Qur'an termasuk ibadah. Itu harus ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kita tidak diperintah untuk beribadah kepada Allah kecuali mukhlisin lahuddin, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ada makalah yang mengatakan man talabal ilma liyumariya bihis sufaha'a au yukabira bil ulama'a au yusrifa bihi wujuhan nas falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mencari ilmu, menuntut ilmu tujuannya untuk agar melecehkan orang-orang yang bodoh atau untuk menyaingi orang-orang ulama atau biar dianggap au yusrifa biha wujuhan nas, biar terkenal di antara manusia, yaitu biar niat jadi kiai, niat jadi ustadz, niat jadi pemuka, pokoknya niatnya diembel-embeli selain Allah. Maka apa katanya? Akibatnya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaknya orang tersebut memilih tempatnya di neraka. Wakila salah satu riwayat yang lain, Allah akan memasukkan orang tersebut yang ketika niat untuk ibadah tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi syarat yang pertama, yakni harus ikhlas, ya, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah niatnya karena Allah, dia itu membaca Al-Qur'an ya karena Allah. Meskipun ada yang jaga atau tidak ada yang jaga, karena niatnya karena Allah, tetap terus mengaji. Itu syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua, untuk bisa menghafalkan Al-Quran dengan benar, syarat yang kedua, bacaan Al-Qurannya itu harus benar dan lancar. Ini syarat yang kedua. Kalau bacaannya tidak lancar, gimana mau lancar hafalannya? Kalau bacaannya belum benar, ya tentunya nanti yang dibaca juga salah. Di samping bacaan Quran dengan benar ini adalah perintah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena malaikat Jibril ketika membawakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu dibaca dengan benar, dengan tartil, sesuai dengan firman-Nya Allah dalam Al-Quran berbunyi warattilil Qur'ana tartila. Dan tartilkanlah Al-Quran dengan tartil. Wasuila Aliun, Sayyidina Ali pernah ditanyakan apa maksud dari ayat warattilil Qur'ana tartila. Apa maksud ayat ini? Lalu beliau menjawab, yang dimaksud dengan tartil adalah tajwidul huruf. Itu mentajwidkan, membaca Al-Quran dengan tajwid, wa ma'rifatul wukuf, dan mengetahui waqaf-waqafnya. Itu maksud dari tartil. Jadi membaca Al-Quran dengan tajwid, apakah itu idhar, idgham, idgham bihunna, idgham bilahunna, iklab, ikhfa, mad, dan lain sebagainya. Itu maksud dari tartil. Juga ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Iqra'ul Qur'ana murattalan, bacalah Al-Quran dengan tartil ka qiraatin Nabi, seperti bacaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li annahu bil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Di Nazam Jazariyah diterangkan bahwasanya membaca Al-Quran dengan benar, dengan tartil itu hukumnya wajib. Kenapa alasannya? Karena Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad disertai dengan tajwidnya, dengan cara baca yang benar. Jadi itu syarat yang kedua. Jadi untuk menghafalkan Al-Quran, bacaan Al-Qurannya itu harus benar dan benar-benar lancar. Bahkan Rasulullah SAW
mengatakan la'an aqra'al Qur'ana la'an aqra'al suratan ya. Urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'al Qur'ana kullahu. Kata Nabi, aku membaca Al-Qur'an satu surat, tapi dibaca dengan tartil, sesuai tajwid. Ini lebih menyenangkan bagiku daripada membaca satu Al-Qur'an tapi tanpa tajwid. Untuk itu, syarat yang kedua, kalau ingin menghafal Al-Qur'an, bacaannya harus benar dulu dan Qur'annya juga harus lancar. Itu tadi. Syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah mempunyai kemauan yang kuat ya. Kemauan yang kuat, tekad yang bulat, semangat yang kokoh. Ya. Harus mempunyai semangat yang sangat kuat. Kenapa? Karena ketika seseorang ini menghafalkan Al-Qur'an, nanti akan menjumpai yang namanya cobaan, ujian, rintangan itu sudah pasti ada. Karena yang kita hafal adalah kalamullah, mukjizat Allah yang paling besar. Untuk mendapatkan mukjizat yang besar sudah pasti ada rintangan yang besar juga. Karena itu untuk menghafalkan Al-Qur'an dibutuhkan semangat yang kuat ya. Tekad yang bulat dan ketekunan yang benar-benar tekun itu. Kata pepatah dalam pondok itu manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Man sabaro wa ta'anna nala ma tamanna. Barang siapa yang sabar dan telaten pelan-pelan dan hati-hati maka akan mendapatkan maksud hati. Itu tadi di antara syarat-syarat untuk menghafal Al-Qur'an harus mempunyai kemauan yang kuat. Sebab salah satu guru saya itu mengatakan, di menghafalkan Al-Qur'an itu ada hawanya. Ada hawa enak, ada hawa agak ada enak, ada hawa sangat tidak enak. Beliau mencontohkan ketika orang menghafal Al-Qur'an yang pemula awal-awal menghafalkan juz 1, 2, 3, 4 sampai 5 ini semangat-semangatnya. Jadi seakan-akan malas itu enggak ada ketika awal-awal menghafal. Hawa enak. Iya, hawanya enak, iya, hawanya enak. Ibarat orang makan itu guru saya mengibaratkan ibarat makan nasi. Ikannya sate dan lain sebagainya. Itu ketika menghafalkan dari 1 sampai 5. Setelah itu ke atas 6 sampai 15, ini sudah mulai penyakit sudah masuk ya. Penyakit malas ya. Ini sudah mulai. Ini hawanya guru saya menggambarkan seperti ibarat makan nasi jagung gitu. Sudah tahu antara nasi putih dan nasi jagung lebih enak nasi putih gitu. Ibarat orang itu makan nasi jagung sudah ada banyak sudah malas ini. Sudah banyak godaannya gitu. Itu yang kedua. Hawa yang ketiga ketika mencapai juz 16 sampai 25. Lah ini tambah tidak enak sama sekali. Ibarat orang itu makan puhung atau makan karak lah itu. Sangat tidak enak sekali. Nah, ketika juz-juz ini banyak yang memang yang putus asa. Banyak yang berhenti tengah jalan, banyak yang gagal. Nah, ini ketika mendapatkan juz 16 sampai 25. Setelah itu yang terakhir 26 sampai 30 ini kembali seperti semula. Hawa enak lagi. Nasi putih, ikannya banyak. Kenapa kok begitu? Guru saya itu menyebutkan karena ketika itu si penghafal punya semangat karena mau selesai. Ntar lagi hatam, jadi semangatnya itu balik lagi gitu. Itu hawa-hawa yang akan diterima bagi orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Oleh karena itu dibutuhkan semangat yang kuat, tekad yang solid dan kemauan yang sangat serius. Biar ketika ada ujian dan cobaan itu bisa menghadapi dengan kuat. Selanjutnya syarat yang nomor 4 ya.
Syarat yang nomor 4 untuk menghafalkan Al-Quran itu dibutuhkan disiplin dan istiqomah. Harus disiplin dan istiqomah. Seakan-akan punya prasangka wajib mengaji. Punya kewajiban wajib deres sampai mati. Salah satu guru mengatakan kalau menghafalkan itu ibarat cinta, ya, deresnya murojaahnya itu seperti setia. Di antara cinta dan setia ini harus saling mendukung ya, harus seimbang. Jadi ya menghafal menambah harus murojaah. Ini harus rutin, harus disiplin. Jadi kita itu punya kewajiban jam ini harus ngaji. Pokok jam ini tidak boleh diganggu-gugat, saya harus ngaji. Itu caranya, teorinya. Karena itu di pondok-pondok itu memang ada waktu jam rutin harus kumpul mengaji. Nah, seperti itu. Memang dibutuhkan kedisiplinan dan keistiqomahan yang kuat agar bisa mencapai tujuan menjadi penghafal Al-Quran. Selanjutnya syarat yang kelima. Syarat yang kelima ini harus talaki. Talaki itu musyafahah dengan seorang guru. Ada guru yang mengajarkan, ada ya guru yang membacakan Al-Quran, dan guru ini betul-betul hafal dan bersanad sampai Rasulullah SAW. Karena kenapa kok harus ada gurunya? Sebab dalam Al-Quran itu di samping untuk guru itu mengajarkan tajwid, karena ada kalimat-kalimat, ada huruf-huruf atau ayat-ayat yang secara nampak bacaannya seperti itu, tapi padahal beda bacaannya. Kita tahu mungkin dalam Al-Quran itu ada istilah imalah. Imalah itu memiringkan fathah kepada kasroh. Mungkin pernah dengar Bismillahi majriha pamursaha. Tulisannya majroha. Ya, tulisannya majriha. Nah ini kalau tidak ada gurunya, tidak ada yang membimbing, tetap dibaca majroha. Ada lagi seperti dalam surat Al-Hujurat, bi'sal ismu. Dan sering orang baca bi'sal ismu, padahal itu bukan begitu bacanya. Bi'salis ismu. Kalau tulisan Al-Quran bi'sal ismu, tapi cara membacanya bi'sal ismu, dan itu bisa didapat, bisa diketahui kalau ada guru yang membimbing, yang membacakan Al-Quran dan secara talaki. Dan juga bersanad gitu. Ya, bersanad. Di samping Rasulullah memang sudah menganjurkan seperti itu. Kanjeng Nabi mengatakan khudul Qur'ana min arba'atin. Ambillah Al-Quran dari sahabat 4 ini. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, kemudian sahabat Salim, kemudian yang ketiga Mu'ad bin Jabal, yang keempat Ubay bin Ka'ab. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya adanya guru, adanya yang membimbing terutama dalam urusan Al-Quran ini sangat penting. Ada salah satu sebuah syair menyebutkan, man ya'khudul ilma min syaikhin musafahah yakun anizaihi wat tashifi fi hurum. Barang siapa yang mengambil ilmu dari seorang guru secara musafahah, maka orang tersebut tidak mudah tersesat dan akan terhalang dari kesesatan. Dan barang siapa mengambil ilmu dari kertas-kertas tanpa ada gurunya, tanpa ada yang membimbing, maka ilmu yang diperoleh seakan-akan tidak ada. Dari situlah pentingnya seorang guru, pentingnya talaki. Karena itu pondok-pondok Al-Quran itu rata-rata mempunyai guru dan yang bersanad. Dan yang terakhir adalah syarat yang terakhir harus berakhlak yang mulia. Jadi seorang penghafal Al-Quran itu harus mempunyai akhlak yang mulia atau perilaku yang sangat baik. Kenapa? Karena perilaku yang sangat baik itu
bisa mempengaruhi kepada Al-Quran. Kalau seseorang ternyata perilakunya tidak baik, sering-sering maksiat misalnya, masih melakukan hal-hal yang tidak pantas, itu Al-Qur'annya sering lupa. Apa yang dia dapat sekarang hafal, besok lupa. Pernah salah satu syair itu menyebutkan sakautu ila waqi'in su'ahifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Ada seseorang mengadu kepada Kiai Waqi'. Wahai Kiai Waqi', kenapa saya ini kok hafalannya amburadul, sering lupa? Lalu apa katanya Kiai Waqi'? Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Dia menunjukkan kepadaku agar meninggalkan maksiat-maksiat. Sebab apa? Fa innal ilma nurun min ilahi wa nurullahi la yuhda li'asi. Sebab ilmu atau Al-Qur'an itu cahaya dari Allah, sedang cahayanya Allah itu tidak akan diturunkan kepada orang yang ahli maksiat. Dan seseorang yang perilakunya tidak baik, akhlaknya tidak baik, itu sangat berpengaruh bagi untuk kelancaran dalam menghafalkan Al-Qur'an. Salah satu yang menguatkan lagi adalah hadis Nabi yang ada dalam kitab Dzurratun Nasihin. Beliau menyebutkan, man arada ayyahfadzal ilma fa'alaihi ayyulazima khamsa khisalin. Barang siapa yang ingin menghafalkan ilmu apa saja, menghafalkan Al-Qur'an, maka hendaknya menetapi 5 perkara. Di antaranya salat malam walaupun 2 rakaat. Yang kedua, dawamul wudu, ya, sering-sering wudu. Yang ketiga, bersiwak, ya. Yang keempat, ketika makan dan minum niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini yang sulit, at-taqwa. Jadi harus bertakwa fis sirri wal alaniyah, bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Nah, ini di antara tip untuk bisa menghafalkan Al-Qur'an, itu tadi. Kalau ingin akal kita cepat bisa menerima dan melekat, salah satunya tadi itu, harus berperilaku yang baik, tidak sering-sering maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an ini adalah cahaya dari Allah, dan cahaya Allah itu tidak akan diturunkan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Itu tadi syarat-syarat yang harus dijalani, yang harus ditempuh bagi orang yang mau menghafalkan Al-Qur'an. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama harus niat yang tulus, yang ikhlas, semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bacaannya harus sudah benar dan lancar, ya. Kalau enggak terpelega enggak bisa. Dikasih tahu sekarang besok lupa. Kemudian yang ketiga, harus mempunyai kemauan yang kuat, ya. Semangat yang kokoh dan tekad yang bulat. Saya harus punya tekad. Jadi apapun jangan dihiraukan, harus kuat gitu. Dan yang keempat harus ini disiplin dan istiqomah. Ini yang sulit ini. Kalau menghafal itu sebetulnya mudah, istiqomahnya yang susah. Ibarat orang menghafal itu ibarat menanam bunga. Menanam bunga ini ingin tetap hidup bagaimana? Ya harus disiram tiap hari. Sama seperti pisau. Kalau pisau ingin tajam harus sering-sering diasah. Kalau Qur'annya jarang dibaca, jelas lupa, apalagi tidak disiplin dan tidak istiqomah. Yang kelima harus talaki, ada secara musyafahah, ada guru yang membimbing, yang menyimak dan yang membacakan Al-Qur'an. Dan yang terakhir adalah harus berakhlak yang mulia, berperilaku yang baik. Insya Allah kalau kelima keenam syarat ini dilakukan, akan bisa berhasil menjadi penghafal Al-Qur'an yang mana dan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sekilas tip agar bisa menghafalkan Al-Qur'an dengan mudah. Sangat luar biasa penjelasan dari Ustadz Amal Al-Ghaifin berkaitan dengan syarat-syarat bagi yang ingin menghafalkan Al-Qur'an. Oke Ustadz, ini juga ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya orang yang menghafalkan Al-Qur'an tetapi dalam juz-juznya itu yang dia hafal, ayat-ayatnya yang dia hafal, juz 1, juz 2, bahkan juz 15 ke bawah itu tidak lancar. Ya mungkin salah satu solusinya orang tersebut seandainya sudah memang
sudah dibaca, sudah berusaha maksimal, kok masih belum lancar, insya Allah bisa dimaafkan, bisa dimaafum. Di dalam akhir surat Al-Baqarah itu, di situ kan ada doa. Makanya ketika hatam pasti ayat ini dibaca. Itu Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah panjenengan siksa kami ketika kami itu lupa atau salah. Ketika seseorang sudah berusaha, sudah maksimal, sudah disiplin, sudah istiqomah, sudah deres, kok masih ada yang lupa, maka namanya manusia itu kembali kepada kodrat, yaitu khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Lemahnya apa? Linisyanihi wa khotoihi. Karena mempunyai sifat nisyan, lupa, dan khoto, sering keliru. Itu bisa dimaklumi selama orang tersebut sudah benar-benar berusaha untuk melancarkan, benar-benar berusaha untuk melawat Al-Quran, bagaimana sekiranya lancar dan tidak lupa. Seandainya kok masih lupa, sudah usaha kok masih lupa, ya itu sudah tidak masalah. Karena itu tadi, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kecuali kalau memang Al-Quran itu memang sudah ditinggalkan, benar-benar tidak dihiraukan, sehingga sampai banyak yang lupa. Ini sebagian ulama mengatakan kalau seperti itu ya tidak boleh. Tidak boleh. Berarti ada yang memang sengaja dilupakan, ada yang memang lupa kan? Iya, betul. Terakhir Ustaz. Ya. Mungkin bisa memberikan 1 atau 2 kata untuk para santri yang sedang menghafalkan Al-Quran. Ya. Untuk para santri yang sedang menghafalkan Al-Quran, ketahuilah bahwasanya menghafalkan Al-Quran itu tidak mudah. Diperlukan kemauan yang betul-betul kuat, kedisiplinan, keistiqomahan, dan jangan putus asa. Ketahuilah Al-Quran ini meskipun seakan-akan nampak tebal, itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kata Allah, memang saya mudahkan Al-Quran untuk disebut, untuk dibaca. Sebetulnya untuk menghafalkan Al-Quran ini tidak butuh cerdas, tidak. Meskipun tidak cerdas, asal dia itu telaten, sabar, dan semangat, tidak malas, insya Allah lama-lama akan berhasil. Pelan, insya Allah lama-lama akan sukses. Itu dengan catatan itu tetap sabar, tetap disiplin, dideras, di murojaah, dan jadikan hafalan Al-Quran itu hafal yang melihat, bukan hafal yang berjalan. Ya, orang hafal itu ada 2, ya. Ada modelnya, maksudnya ada hafal melihat, nampak, ada hafal berjalan. Kira-kira ini baik yang mana? Mungkin hafal yang melihat gitu. Betul. Jadi lebih baik hafal yang melihat. Jadi usahakan Al-Quran yang kita baca itu nampak dalam penglihatan kita. Bayangannya itu ada. Oh, ini yang kanan, yang atas, tengah, bawah, yang kiri, bahkan ketika malik tahu. Itu insya Allah melekat Al-Qurannya. Itu namanya hafal melihat. Jadi upayakan lembaran-lembaran gitu ada dalam bayangan mata. Ada lagi yang hafal berjalan. Seperti satu contoh, misalnya kita sering-sering baca Yasin, kelompok tahlil baca Yasin, sarwa baca Yasin, lama-kelamaan hafal dengan sendirinya. Itu hafal berjalan. Apa keistimewaan dari kedua-duanya ini? Yang lebih baik adalah hafal melihat. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika hafal melihat ini lupa, dia itu langsung pemikiran, oh di sini yang error. Permasalahannya di sini. Jadi ketika diulang lagi dari awal, insya Allah bisa mengulang lagi dengan mudah. Dan kalau hafal yang berjalan, ketika salah itu sulit.
Mau memulai dari mana? Wong kita aja ikut-ikutan. Tadi hafalannya karena hafal berjalan. Itu tadi model orang yang hafal Al-Quran yang baik adalah hafal melihat. Karena itu bagi siapapun yang ingin menghafalkan Al-Quran, teorinya seperti itu. Usahakan lembarannya itu kelihatan dalam bayangan mata, sehingga hafalan kita itu melekat, cekat kayak perangko, yaitu. Dan itu sudah pasti, yaitu tadi harus tetap terus semangat, terus istiqomah, disiplin ya, dan juga berakhlak yang mulia. Insya Allah Allah akan memberikan hidayah dan cahaya kepada orang tersebut jika sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan tadi. Subhanallah, sangat luar biasa penjelasannya. Terima kasih Ustadz atas waktunya, atas kehadirannya, dan juga ilmu yang diberikan, utamanya tentang menghafal Al-Quran. Mungkin itu salah satu kata-kata terakhir sangat menyentuh ya Ustadz untuk jenengan, yaitu istiqomah, disiplin, dan juga semoga bagi pemirsa penikmat podcast Tren An-Nur ini bisa dijadikan referensi, utamanya bagi anak-anaknya mungkin ataupun bagi sanak saudaranya yang menghafalkan Al-Quran. Mungkin itu aja. Saudul Hadiananda Putra, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.